Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Kak Rahman. Hari ini kita akan membaca buku cerita. Ini covernya. Buku ini bercerita tentang habitat burung laut. Gimana ceritanya? Mari saya akan membacakan. Judul bukunya adalah Perjalanan Cika. Siapakah Cika? Tunggu, sabar. Buku ini ditulis oleh Francisca Noni Tirtaning Tias. Cika saat itu berumur 3 minggu. Bulu putih pada tubuhnya seperti kapas. Ia masih disarang di salah satu pohon Terminalia catapa yang berada di Pulau Christmas. Iya, Pulau Christmas ada di Australia. Cika tinggal bersama ibu dan ayahnya. Ibu, aku ingin cepat terbang, teriak Cika lantang. Kamu harus menunggu agak besar. Saat kamu berusia 6 sampai 9 bulan. Iya, kamu harus banyak makan agar tubuhmu sehat dan kuat, sahut ayahnya. Bila aku besar, kemana aku akan terbang, Ibu? Tanya Cika. Kamu bisa terbang kemana kamu ingin, Cika. Kamu bisa terbang di sekitar pulau atau ke pulau yang terdekat, kata ayahnya. Kemana itu? Ya, kamu bisa ke Indonesia, Malaysia, atau Filipina, jawab ayahnya. Cika tidak sabar untuk tumbuh dewasa dan merasakan perjalanan panjang bersama orang tua dan teman-temannya. Cihui, cuaca hari ini cerah sekali, seru Cika sembari meliuk lincah di udara bersama orang tua dan teman-temannya. Mereka tengah terbang rendah di atas Samudra Hindia. Mereka terbang dari rumahnya di Pulau Christmas, Australia. Ibu, aku lapar. Aku ingin sekali ikan segar, ujar Cika. Cika, banyak sekali ikan di laut, kata ayahnya. Kamu bisa mengambilnya dari permukaan air, sahut ibu Cika. Baiklah, Bu. Tapi lihat, kita tidak sendiri. Ada darah laut yang juga ikut mencari makan, ujar Cika. Ini burung darah lautnya nih. Cika, ayah dan ibu beserta teman-temannya akhirnya mencari ikan. Namun, menangkap ikan di permukaan air sangatlah sulit. Cika sesekali mengambil ikan dari permukaan, tapi tiap kali diambil, ikan itu jatuh lagi ke laut. Ih, susah sekali mengambil ikan. Apa aku minta pada darah laut aja ya? Gumam Cika. Cika yang lapar mengejar burung darah laut untuk meminta ikan. Karena Cika masih muda, tidak mudah untuk menangkap ikan. Ikan begitu gesit bergerak saat diambil paruh Cika, sehingga membuat Cika tidak bisa memegang dengan baik dan selalu terjatuh. Cika memang butuh pengalaman dalam menangkap ikan. Begitu juga saat ia harus
mengejar burung laut. Butuh sekitar 1 menit untuk mengejar burung laut yang mampu terbang dengan cepat. Cika terkadang tidak mampu mengejar burung dara laut. Setelah kenyang, Cika dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Kristi, ini adalah teman Cika, terbang rendah. Ia mengeluh karena matahari sangat terik siang itu. Cika, aku sangat lelah. Bisakah kita beristirahat? Tanya Kristi. Cika yang kasihan dengan temannya, kemudian bertanya kepada ayah. Ayah, adakah tempat untuk kita bertengger sejenak? Tanya Cika. Ada Cika, tapi bersabarlah. Angin sedang berhembus mengarah kita. Ada tempat nyaman untuk kamu beristirahat dan bermain, kata ayah Cika. Di mana itu ya? Tanya Cika. Pulau Jawa namanya, ada di Indonesia, ucap ayah Cika menjelaskan. Baik ayah, sahut Cika. Kristi, sabar ya, sebentar lagi kita sampai, Cika berseru pada Kristi. Setelah beberapa jam perjalanan panjang, sampailah mereka di suatu teluk. Teluk itu memiliki 2 warna. Air yang berwarna coklat dekat dengan pulau, sedangkan yang berwarna biru kehijauan dekat dengan laut luas. Teluk itu bernama Teluk Jakarta. Berada di utara Jawa dan terdapat jajaran bambu yang bernama sero atau bubu. Biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Cika, Kristi, di sini kalian bisa bermain dengan riang, bisa bertengger dengan nyaman, sebab bambu ini bisa jadi tempat mendarat dan mencari ikan, kata ayah Cika. Ayah Cika berpesan agar berhati-hati di tempat ini. Menurut ayah Cika, manusia sering tidak sengaja menangkap teman atau saudara mereka. Tidak lama ini kita kehilangan Alan. Ia tersangkut di kail nelayan. Ikan itu terkait di kail dan kail itu mengenai paruhnya. Kisah ayah Cika. Meski para petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta bersama peneliti burung laut berusaha menyelamatkan Alan, namun sayang ia tidak tertolong. Cika terkejut mendengar cerita itu. Ia dan Kristi saling berpandangan. Mereka serempak menjawab, "Iya ayah, kami akan hati-hati." Ini gambar kena kail. Cika dan Kristi senang sekali. Mereka terbang bersama-sama. Sesekali mereka membubung tinggi. Udara panas membawa mereka ke angkasa. Lalu, saat menukik turun, mereka dengan cepat menyebar ikan yang ada di permukaan. Dari jajaran bambu, ayah Cika mengawasi 2 burung muda itu. Lamunan ayah Cika buyar saat Cika bersorak dari kejauhan. Ayah, di sini asik sekali. Sampai kapan kita di sini? Aku ingin mengenal tempat ini lebih lama, tanya Cika. Kita akan lama di sini, khususnya kamu Cika. Kamu akan kembali ke Pulau Christmas bila kamu sudah dewasa. Kamu juga bisa jalan-jalan ke pulau lain. Pulau lain di Indonesia sangatlah indah, kata ayah Cika. Wah, pasti menyenangkan sekali. Kami akan menikmatinya, ayah,
ujar Cika. Bukan begitu, Kristi? Tanya Cika pada temannya. Kristi pun mengangguk-ngangguk dengan kuat. Sore semakin menjelang. Cika, Kristi, ayah, ibu, dan teman-temannya masih menikmati suasana di tengah Teluk Jakarta. Sudah hampir gelap. Mari kita siap-siap untuk istirahat. Perjalanan hari ini sangat melelahkan, ujar ayah Cika. Kemana kita akan tidur ya? Tanya Kristi. Kita akan tidur di Pulau Rambut. Pulau itu adalah surga bagi burung-burung di sekitar sini. Banyak burung-burung lain yang akan tidur di sana karena banyak pohon besar. Kita akan tidur di pohon kepuh atau tanaman bakau bersama saudara yang lain. Mari siap-siap ke sana, ajak ayah Cika. Ayo kita berpindah tempat. Kita akan beristirahat dan meneruskan bermain untuk esok hari, teriak Cika. Sekelompok cikalang Christmas terbang bersama-sama menuju Pulau Rambut. Suara koak malam abu terdengar jelas. Tanda mereka mulai mencari makan di malam hari. Sebelum mencapai Pulau Rambut, Cika dan keluarganya menikmati angin dan senja sore. Awan keemasan mewarnai sore itu. Sekelompok kuak malam abu terbang dari Pulau Rambut menuju kota Jakarta. Tentu saja untuk mencari makan. Kawanan kuntur dan bangau bluwok juga terbang menuju Pulau Rambut untuk tidur. Ayah, ternyata kita tidak sendiri ya. Banyak burung yang lain terbang menuju Pulau Rambut, tanya Cika. Betul Cika. Lihat dari atas sini. Begitu banyaknya burung-burung tinggal di pohon-pohon, bukan? Jelas ayah Cika. Iya ayah, aku senang. Aku akan punya banyak teman, sorak Cika dari atas Pulau Rambut. Ayo kita turun. Kita akan beristirahat di pohon kepuh di dekat pantai, jelas ayah Cika. Cika bersama ayah dan kumpulan cikalang yang lain mulai terbang rendah menuju pohon kepuh. Bersama burung yang lain, mereka membagi ruang untuk beristirahat. Nyaman sekali tenggeran di sini. Aku pasti akan tidur nyenyak, ujar Cika bersemangat. Iya Cika, tidurlah yang nyenyak. Kristi, kamu bisa tidur dekat dengan Cika, pinta ibu Cika. Iya ibu, Cika geser sedikit. Geser dikit lagi. Aku belum dapat tempat untuk tidur, ujar Kristi. Ini tempatmu Kristi, mari kita tidur, ajak Cika. Sang mentari pun hilang, digantikan bintang dan rembulan. Lautan hanya berisi nelayan-nelayan yang mencari ikan. Suara pekik lembut koak masih terdengar. Cika dan Kristi tertidur pulas. Terkadang sang ayah terbangun untuk melihat Cika. Kemudian tertidur lagi. Teluk Jakarta kembali tenang. Esok pagi, saat Cika, Kristi, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya terbangun, akan terdengar lagi teriakan-teriakan
sukacita mereka. Demikian cerita kali ini. Untuk kalian yang sudah memiliki buku ini, di dalamnya ada fakta tentang burung cikalang Christmas. Nah, yang belum punya bukunya, buruan ya, beli ya. Nanti ada linknya yang ingin membeli. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam.